Nah, ini kita lanjutkan ya, baca buku-buku saya yang sekarang yang agak besar, agak tebel. Nah, ini pertama kita lihat buku Menelusuri Kamar-Kamar Rasulullah SAW, Solusi Aplikatif Problem-Problem Keluarga Modern, karangan Profesor Jasim Muhammad Al-Mutawwa. Ini penerbitnya Maghfirah, ya, pustaka. Kayaknya Jakarta ini. Judul Arabnya Zaujatun Nabi fi Waqi'inal Mu'asir. Jadi buku ini membahas tentang bagaimana kehidupan Nabi SAW dengan para istri-istri beliau, ya. Dengan Khadijah, Saudah, ya kan? Kemudian Aisyah, Hafsah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna. Nah, kemudian itu oleh penulis ada pendekatan dengan kondisi hari ini gitu ya. Bagaimana sebenarnya kan walaupun peristiwa-peristiwa orang terdahulu itu juga ada kemiripan dengan apa yang terjadi di zaman sekarang, ya. Nabi itu, Pak, orang yang sangat luar biasa. Ya, beliau punya istri yang banyak dengan usia yang berbeda-beda, ya kan? Dengan beliau, ada yang jauh di bawah beliau, ada yang seusia dengan beliau, ada yang lebih tua dari beliau, tapi semuanya boleh dikatakan Nabi sukses dalam rumah tangga beliau, ya. Kita ini, Pak, kadang-kadang orang sekarang ini mungkin aja sukses secara duniawi, ya, secara materi, tapi kadang-kadang kita gagal dalam membina rumah tangga kita. Ada yang mungkin berhasil secara rumah tangga, tapi mungkin gagal secara duniawi dan sebagainya. Ya, buku ini recommended banget kalau kita ingin, ya, membangun keluarga yang samara, sakinah mawaddah dan rahmah dengan pendekatan eh, hari ini, ya, yang mana dunia tentu tidak sama dengan yang lalu. Selanjutnya ini, Pak, ada buku. Nah, ini yang nulis orang Indonesia ini, ya, Dr. Hussein Ahmad Bajri, MD, PhD. Nah, tubuh Anda adalah dokter yang terbaik. Nah, jadi buku ini adalah buku yang membahas tentang kesehatan, tapi bukan tentang pengobatan dari penyakit, Pak, bukan. Tapi beliau, kalau bahasa mudah saya itu adalah bagaimana kita tuh sedia payung sebelum hujan, ya. Nih, pertama bab satunya ditulis oleh beliau, belajarlah berkomunikasi dengan tubuh Anda. Kita ini kenal nggak sebenarnya dengan tubuh kita, ya kan? Ada gejala penyakit merupakan sinyal positif, kata beliau. Nah, sleep terapi, nah, tidur adalah terapi yang terbaik untuk kesehatan. We are what we eat, kita adalah sesuai dengan apa yang kita makan. Nah, itu kan kita bahas dulu, Pak, ya, bahwasanya sehat sakit itu salah satunya karena pola makan yang jelek gitu kan, ya. Di sini juga membahas tentang misalnya fasting terapi, nah, puasa kan, tentang jantung, paru-paru, liver, hati, ya kan, dan berbagai macam pembahasan-pembahasan, ginjal, sumber kehidupan, ya, banyak orang sekarang kan itu, otak, ya kan, yang ada dalam kepala kita ini. Ini walaupun apa istilahnya, sepertinya dari luar tuh biasa, tapi kalau kita buka, Pak, dan ini kelebihannya berwarna juga, asik gitu loh bacanya loh, ya. Jadi buku kesehatan tapi untuk kita tuh berkenalan dengan tubuh kita sendiri, supaya kita jangan menzolimi tubuh kita. Nah, selanjutnya, ini ada buku bagus juga, Pak. Merencanakan jenis kelamin anak, karangan Dr. Abdul Rasid Qasim, penerbitnya Aqua Medica, terjemahan dari bahasa Arab, judulnya Ikhtiaru Jinsil Janin Dirasatun Fiqhiyah Tibbiyah, memilih jenis kelamin, tinjauan agama dan medis. Ya, kita kan kadang-kadang namanya pasangan suami istri, ada yang pengennya kalau bisa anak pertama misalnya perempuan karena biar bisa bantu buminya. Ada yang pengennya juga laki-laki karena supaya untuk menjadi pengayom adik-adiknya dan seterusnya. Ternyata itu memang ada ilmunya, masya Allah, Pak. Nah, Pustaka Akwam dari Solo. Nah, kalau ini buku Pak Ipo Santoso. Nah, ini kalau yang seusia saya mungkin tahu ya, 20 tahun yang lalu Pak Ipo Santoso ini terkenal banget sebagai motivator yang hebat. Judulnya 13 Wasiat Terlarang, Dahsyat dengan Otak Kanan. Ini orang Pekanbaru, Muslim, Pak. Nah, ini
Saya susah lah kalau mau komentari, pokoknya buku ini bagus sekali, banyak cerita-ceritanya, banyak motivasi-motivasinya, khususnya bagi yang, misalnya merintis, usaha, dagang ya, dan sebagainya, ini bagus banget, Pak. Nah, ini buku kajian agama, judulnya Al-Jamaah Al-Islamiyah fi Dhau'il Kitab was Sunnah bi Fahmi Salafil Ummah. Terjemahnya Jamaah-Jamaah Islam ditimbang menurut Quran dan Sunnah, penerbit Imam Bukhari, Solo kalau nggak salah. Buku ini 2 juz ya, tulisan Syekh Salim Al-Hilali, muridnya Albani rahimahullah. Nah, saya ngambil juz yang kedua, ya. Juz pertamanya saya nggak punya karena sudah saya baca, cukuplah gitu loh. Nah, ini juz kedua ini yang agak seru karena nanti berkenalan dengan kelompok-kelompok besar dari kaum muslimin. Ada Ikhwanul Muslimin, ada jamaah tabligh, ada jamaah salafiyah, Hizbut Tahrir, macam-macam. Dan oleh penulis Syekh Salim Al-Hilali rahimahullah, itu beliau ceritakan di akhir nanti Pak ya, bagaimana Syekh Albani rahimahullah itu sebenarnya sudah lama berpikir untuk agar tokoh-tokoh umat ini ya, tokoh-tokoh pemimpin Islam ini duduk bersama, ngobrol bersama, mencari solusi bagi masalah-masalah umat. Tapi gagal karena berbagai macam sebab, ada yang sibuk dengan kelompoknya, ada yang sibuk konferensi, ada yang macam-macam lah. Ini Bapak kalau baca buku ini menarik banget untuk memperluas wawasan kita tentang kelompok-kelompok Islam. Nah, ini juga buku bagus nih Pak. Ini buku yang jarang orang mungkin punya, tapi sebenarnya kita perlu juga ini. Judulnya Anda Bermimpi, Ulama Menjawab. Nah, bagaimana menafsirkan mimpi secara syar'i, Ibnu Qutaibah rahimahullah, penerbit Aqwam Solo. Ya, judul Arabnya adalah Dhawabitut Ta'bir Ar-Ru'ya, Ta'birur Ru'ya. Ya, rambu-rambu dalam menafsirkan mimpi. Nah, jadi di sini nanti ada ada panduan ya, apa syariat kita memandang dalam mimpi, ada hukum syar'i yang berdasarkan mimpi, kemudian contoh-contoh mimpi yang bisa ditafsirkan ya kan, dan sebagainya gitu. Mimpi melihat malaikat, mimpi melihat jin, mimpi melihat cahaya dan macam-macam lah gitu. Jadi bagus banget nih kalau kita punya, kita baca, nah siapa tahu Allah berikan kita ilmu seperti yang dimiliki oleh ulama terdahulu seperti Muhammad bin Sirin rahimahullah yang dikatakan sebagai orang ahli tafsir mimpi. Ini ada buku bagus juga Pak, Terapi Berpikir Positif, Dr. Ibrahim Al-Fiqi. Ya, ini motivator Muslim dunia, ya, orang Mesir. Terjemahan dari buku bahasa Arab, judulnya adalah Quwwatut Tafkir, ya, kekuatan berpikir. Ini orang ini Pak, Ibrahim Al-Fiqi. Ini bukunya bagus-bagus, saya punya ada sekitar 7 atau 8 buku yang beliau tulis ini ya. Ini saya pernah singgung di YouTube saya itu, kalau ingin sehat salah satunya adalah dengan pola pikir ya kan. Nah, beliau ini luar biasa banget Pak kajiannya tentang bagaimana kita mengolah ya pikiran dan perasaan kita agar kita menjadi sehat. Beliau pernah menyembuhkan orang kecanduan merokok hanya nggak sampai 10 menit ya. Dengan tadi itu, dengan meriset kembali pola pikir orang itu. Nah, ini ada buku bagus juga, tulisan orang NTB, Ustadz Rapung Samudin, LCMA, Api Fitnah, Fakta-fakta penting di balik tragedi berdarah generasi sahabat. Ya, ini sebenarnya buku seperti ini banyak, tapi ya untuk tulisan orang Indonesia nggak begitu banyak gitu ya. Jadi supaya kita itu tidak kebablasan Pak ketika membaca Sirah Nabawiyah misalnya tentang konflik Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum, kan harus hati-hati gitu. Ada yang menjelek-jelekan Muawiyah, ada yang menjelek-jelekan Ali bin Abi Thalib, ya kan? Bagaimana posisi Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang dihujat, yang dibully, ya kan? Sampai akhirnya beliau terbunuh. Ahlussunnah wal Jamaah itu ada kajiannya Pak gitu, supaya kita tuh nggak mudah menjelek-jelekkan para sahabat. Kan bahaya sekali kalau kita nggak paham ilmu ini. Api fitnah nih. Bagus kalau kita mau baca Pak. Be Genius Teacher. Nah, mendidik dengan kreatif. Tulisan Syekh Abdullah Muhammad Abdul Mu'ti. Ini pustaka Elba Surabaya. Ini, ketika saya lihat buku ini saya langsung jatuh cinta ya. Kaifa tasna'u tiflan mubdi'an. Judul Arabnya. Bagaimana mencetak
anak-anak yang jenius ya. Ini tinjauan syar'i kemudian diaplikasikan dengan kehidupan modern hari ini. Ya, beliau juga memberikan banyak sekali tips-tips pendidikan untuk era modern sekarang ini. Ini bagus Pak kalau kita mau baca Pak. Bagi para orang tua, para guru ya kan, pendidik, ini recommended. Terakhir ya Pak ya, mungkin ini judulnya Masya'a walam yathbut fi sirah nabawiyah. Terjemahnya masyhur tapi tak sahih dalam sirah nabawiyah. Karangan Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Usyan. Nah, ini penerbitnya Pustaka Zamzam Solo ya, yang mana banyak sekali diungkap ya cerita-cerita yang pernah kita dengar atau kita baca ya, misalnya tentang Nabi SAW ketika hijrah ke Madinah di Gua Sur bersembunyi, dikejar orang Quraisy, tapi orang Quraisynya nggak ada yang tahu ya, padahal mereka sudah berdiri di depan pintu goa itu. Yang kita dengar kan mungkin, oh goanya tertutup dengan laba-laba, ada burung merpati, padahal itu tidak sahih gitu ya. Nyanyian Thala al Badru Alaina, nah itu juga tidak sahih, ya kan? Dan macam-macam lah banyak kisah-kisah yang menyebar di dalam sirah nabawiyah, tapi ternyata itu tidak sahih riwayatnya. Karena sirah nabawiyah ini kan juga patokannya atau sumbernya salah satunya dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Bukan hanya cuman katanya-katanya, tapi memang ada sumber hadisnya. Ini buku yang cukup langka Pak untuk dibahas oleh para ulama kita. Mudah-mudahan ya yang sedikit ini bermanfaat bagi saya dan ikhwan sekalian, bisa membuka cakrawala berpikir kita ya kan, membuka hati kita, semangat kita untuk lebih memperdalam ilmu-ilmu agama. Dan saran saya, jadilah orang yang lebih terbuka, berwawasan ya. Ilmu itu luar biasa banyaknya dan luasnya. Kalau kita hanya senang dengan salah satu jenis ilmu, ya kita akan rugi ya, kita akan terharamkan dari ilmu yang sangat banyak ini. Wallahu a'lam bishawab, barakallahu fikum. Ya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.